Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali di hari Kamis 27 Januari 2022. Mari bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini, jadilah kehendak-Mu. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar jadilah kehendak-Mu? Teringat akan ajaran Yesus tentang doa Bapa kami? Atau teringat akan doa Yesus saat di Taman Getsemani, saat bergumul, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mewujudkan pengakuan jadilah kehendak-Mu, namun bukan dari pengajaran yang diberikan Yesus tentang doa. Kita akan belajar dari bagaimana Petrus mengimplementasikan jadilah kehendak-Mu ketika menyikapi karya Roh Kudus terjadi. Lewat leksionari bacaan kedua hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Pembacaan menggunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 48. Memberikan kesaksian demikian. Sementara Petrus masih berbicara, Roh Allah turun dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Petrus dari Yope, semuanya heran melihat Allah memberikan juga rohnya kepada orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam pelbagai bahasa dan memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata, coba lihat, orang-orang ini sudah mendapat roh Allah seperti kita.
Jadi dapatkah orang menghalang-halangi mereka untuk dibaptis dengan air? Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis atas nama Yesus Kristus. Setelah itu mereka minta supaya Petrus tinggal dengan mereka beberapa hari lamanya. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Kamu abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, bacaan Alkitab hari ini merupakan bagian kisah di mana Petrus diperintahkan Tuhan lewat penglihatan untuk menemui Kornelius, seorang perwira tentara Italia. Memang Petrus dan rasul-rasul yang lain telah menerima tugas perutusan untuk memberitakan Injil, yaitu berita sukacita perihal keselamatan yang telah dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Namun demikian, rasa keyahudian Petrus pada saat itu masih kuat. Rasa keyahudian adalah sesuatu yang sudah terpatri di dalam diri tentang bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan Allah, orang Yahudi kemudian merasa bahwa hanya merekalah yang akan diselamatkan oleh Allah. Dengan rasa keyahudian yang kuat, memang Petrus memberitakan kabar sukacita perihal keselamatan Allah yang telah dilakukan di dalam Yesus Kristus. Namun, Petrus merasa bahwa yang boleh dan layak menerima kabar sukacita keselamatan itu hanyalah orang-orang Yahudi saja. Orang di luar bangsa Yahudi tidak perlu diberitai tentang keselamatan itu. Anggota keluarga Allah dalam kondisi yang demikian, maka Allah memerintahkan Petrus lewat penglihatan agar memberitakan keselamatan itu kepada Kornelius yang notabene bukan orang Yahudi. Memang selama ini Kornelius yang sekalipun perwira tentara Romawi yang sedang menjajah Israel, namun dikenal sebagai seorang yang tulus hati dan takut akan Allah. Orang-orang mengenal Kornelius sebagai orang yang tulus hati dan takut akan Allah lewat perilaku baiknya dengan cara seringkali bersedekah dan berdoa yang notabene sebenarnya merupakan praktik keagamaan Yahudi. Bahkan Kornelius sering juga membantu pembangunan rumah ibadah Yahudi. Anggota keluarga Allah,
saat lapar, Petrus menerima penglihatan berupa kain lebar yang keempat sudutnya bergantung, diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung yang dianggap sebagai binatang-binatang haram. Dan Petrus pun diperintahkan oleh Allah untuk memakannya, tetapi Petrus mengatakan, aku belum pernah memakan binatang-binatang haram itu. Proses mengubah rasa keyahudian Petrus ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Sekalipun Allah sudah memerintahkan agar Petrus tidak mengharamkan apa yang dinyatakan halal oleh Allah, namun ternyata Petrus juga tidak secara langsung memahami perintah Allah tersebut. Barulah Petrus memahami kehendak Allah ketika sudah bertemu dengan Kornelius. Hal yang demikian bisa kita saksikan pada ayat 28 sebelum bacaan kita, yang dinyatakan demikian. Lalu ia, yang dimaksud adalah Petrus, berkata kepada mereka, saudara-saudara sendiri tahu bahwa orang Yahudi dilarang oleh agamanya untuk mengunjungi atau berhubungan dengan orang-orang dari bangsa lain. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapapun juga najis atau haram. Anggota keluarga Allah, lebih dari kesadaran Petrus bahwa Allah juga berkehendak menyelamatkan bangsa di luar Yahudi, Petrus menyaksikan sendiri bagaimana Roh Kudus turun dan menguasai orang yang mendengar pemberitaan akan keselamatan tersebut. Orang-orang itu adalah keluarga Kornelius. Siapa toh keluarga Kornelius? Yaitu budak-budak yang telah dibebaskan Kornelius dan didaftarkan menjadi gens Cornelia atau menjadi bagian dari keluarga Kornelius. Dalam hal ini, kita perlu mengingat bahwa budak adalah orang yang sudah dibeli dan menjadi semacam barang milik tuan yang membelinya. Budak sudah tidak mempunyai hak untuk hidup. Hilang garis keturunan, hilang hak kewarganegaraannya, hidup matinya hanya bergantung pada sang tuan yang sudah membelinya. Seorang budak akan bisa kembali memiliki hak hidup dan hak kewarganegaraan jika ada orang yang membebaskan dengan cara membelinya kembali dan mendaftarkannya dalam bagian keluarga, semacam diakui dalam KK, kartu keluarga. Perilaku Kornelius membebaskan para budak ini sebenarnya juga termasuk praktik keagamaan Yahudi. Yahudi mempunyai aturan tahun Sabat yang salah satunya di dalam aturan itu adalah pembebasan, pemberian kemerdekaan bagi para budak. Mungkin tidak banyak orang Yahudi yang melakukan pembebasan budak pada tahun Sabat. Namun Kornelius yang bukan Yahudi malah melakukannya. Hal itulah yang dinyatakan bahwa Kornelius sebagai orang yang tulus hati dan takut akan Allah. Maka Allah menurunkan Roh Kudus atas Kornelius dan keluarganya ini. Anggota keluarga Allah, ini adalah perihal baptisan Roh Kudus.
Bagaimana Petrus dan orang-orang lain waktu itu menyatakan bahwa Kornelius dan keluarganya telah menerima baptisan Roh Kudus. Ayat 46 memberikan kesaksian demikian. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam pelbagai bahasa dan memuji-muji kebesaran Allah. Identik dengan peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus turun atas diri para murid dan mereka kemudian dimampukan menggunakan pelbagai bahasa untuk menceritakan karya penyelamatan yang telah dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bedanya adalah Kornelius dan keluarganya bukanlah orang-orang yang selama ini telah mengikuti Yesus, bahkan mereka menerima berita keselamatan, berita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat itu dari Petrus. Maka mereka menggunakan kemampuan dalam pelbagai bahasa untuk memuji-muji kebesaran Allah. Anggota keluarga Allah, untuk itulah kemudian Petrus menyatakan di dalam ayat 47, coba lihat orang-orang ini sudah mendapat roh Allah seperti kita. Jadi dapatkah orang menghalang-halangi mereka untuk dibaptis dengan air? Dengan kata lain, sebenarnya Petrus mengimplementasikan bagian pengajaran doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kehendakmu jadilah. Seperti yang menjadi tema dan judul perenungan Sabda hari ini. Bahkan implementasi yang diwujudkan Petrus tidak hanya dalam bentuk kata-kata dan ajaan untuk menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Allah saja. Tetapi Petrus juga mengajak mewujudkan tanggung jawab iman di dalam mengakui kehendakmu jadilah, dan itu harus dilakukan. Ayat 48 memberikan kesaksian, maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Anggota keluarga Allah, memang Kornelius telah menerima baptisan roh sebagai tanda dan simbol pembaharuan dan penyucian jiwa. Jadi baptisan roh itu tanda dan simbol pembaharuan dan penyucian jiwa. Selama ini sekalipun Kornelius sebenarnya sudah melakukan praktik keagamaan Yahudi, namun jiwanya belum diperbaharui dan belum disucikan. Maka dalam baptisan roh, Kornelius diteguhkan dan dilayakkan dengan pembaharuan dan penyucian jiwa yang dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Hal itu pun kemudian dilengkapi dengan baptisan air yang dilakukan oleh orang-orang beriman sebelumnya. Tentu dengan sebutan orang beriman sebelumnya, bukan sembarangan orang yang asal mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebutan orang beriman mengarahkan pada orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya, yaitu taat pada kehendak Allah. Itulah yang dikatakan orang beriman. Baptisan air ini diterimakan kepada Kornelius dan orang-orang lain keluarga Kornelius yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan air ini menjadi tanda bahwa mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dalam hal ini ada dua jenis baptisan yang kita pelajari. Baptisan roh adalah tanda dan simbol pembaharuan dan penyucian jiwa, sedangkan baptisan air adalah
tanda dan simbol menjadi warga kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya perihal keterbukaan Petrus bahwa keselamatan harus diberitakan kepada siapapun, tidak bisa dibatasi. Ada pelajaran bagaimana praktik keagamaan Kornelius yang sangat baik hingga mendapatkan penilaian perihal. Dia melakukan dengan tulus hati dan takut akan Allah. Dan tentu masih banyak pelajaran lain yang bisa anggota keluarga Allah implementasikan, wujudkan melalui perenungan sabda kehendakmu jadilah hari ini. Yang pasti, yang berbahagia ialah setiap orang, setiap anggota keluarga Allah yang melakukan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda kepada kami dengan belajar bagaimana Petrus menerima kehendak-Mu, membuka hati, membuka diri bahwa Engkau menghendaki semua manusia menemukan keselamatan yang dari Allah. Lebih dari itu, kami belajar tentang praktik keagamaan yang dilakukan Kornelius yang dinilai menjadi bagian yang tulus hati dan wujud takut akan Allah. Dengan suka bersedekah, memperhatikan orang lain, bahkan turut membebaskan budak-budak yang terbelenggu. Kornelius menemukan belas kasih Allah dan Kornelius bersama keluarganya menerima Roh Kudus sebagai tanda penyucian jiwa dan pembaharuan jiwa. Lebih dari itu, Kornelius juga menerima tanda sebagai anggota keluarga Allah seperti yang sudah kami alami di dalam penerimaan baptisan air. Engkau menolong kami, Engkau memakai kami untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah kehidupan, Engkau menopang, Engkau menolong anak-anak kami yang kami ajak untuk belajar, meyakini akan kuasa-Mu, mewujudkan kehidupan dengan menuruti kehendak Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan, bukan keinginan dan pikiran manusiawi kami. Sebagai anggota keluarga Allah yang rindu untuk mewujudkan keyakinan, jadilah kehendak-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara, kami mengaturkan kehidupan secara utuh ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, apapun yang menjadi dukungan dari
tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Kasih-Mu ada dan menyertai kehidupan semuanya. Dukungan itu bukan dukungan untuk pribadi, bukan dukungan untuk kelompok, bukan dukungan untuk partai, tetapi dukungan ketika kami bersama-sama rindu merasakan kasih karunia Allah, membangun damai sejahtera di dalam bangsa dan negara ini, menggapai adil makmur bersama yang sumbernya dari Tuhan. Kami mengaturkan teman-teman dan sesama kami yang masih dalam keadaan penderitaan, mungkin karena bencana yang mereka alami. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bangunan kerukunan, toleransi di bumi pertiwi yang hendak digapai bersama-sama karena kasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang menjadi tali pengikat bagi semuanya. Sekalipun kami sadar kondisi kami berbeda-beda, namun kami boleh mengikatkan dengan kerukunan dan toleransi. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Aktivitas harian apapun kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menghaturkan doa yang tiada sempurna ini. Amin. Mari sekarang bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah yang sudah menerima tanda bahwa kita anggota keluarga Allah, dan kita akan bersama-sama wujudkan kehendak Allah karena kasih setia Allah di dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dan kita melakukan kehidupan berdasarkan berkat Tuhan saja. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melimpah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.